Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnisya Mutiara Zani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Mahkamah Konstitusi. Berikut penjelasan dari saya. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga tinggi suatu negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 1, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. MK memiliki 9 anggota hakim yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, yang dimana Hakim MK direkrutmen oleh DPR sebanyak 3 orang, Mahkamah Agung sebanyak 3 orang, dan Presiden sebanyak 3 orang. Berikut merupakan struktur organisasi dari Mahkamah Konstitusi. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu: pertama, melakukan pengawasan konstitusi di Indonesia. Hal ini artinya bahwa MK harus melakukan penegakan konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menjaga dan menjalin terjadinya penyelenggaraan konstitusionalitas hukum. Ketiga, melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Keempat, melakukan putusan sengketa yang terjadi antar lembaga negara. Kelima, melakukan putusan pembubaran suatu partai politik terhadap dasar alasan tertentu. Dan yang terakhir, apabila terjadi sengketa terhadap hasil pemilu, maka MK memiliki hak memutuskan sengketa tersebut. Kewenangan konstitusional MK melaksanakan prinsip check and balance yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga. Berikut ini merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi, antara lain mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mengeluarkan putusan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga, memberikan putusan pembubaran partai politik. Keempat, mengeluarkan putusan perselisihan mengenai hasil pemilu. Selain itu, MK juga mempunyai wewenang dalam memberikan putusan terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga sudah melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan yang tercela dan atau tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, MK juga berwenang dalam memanggil pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.